Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kalian di rumah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang pendidikan akhlak dan hadis. Tapi sebelumnya Ustadz akan menyampaikan terlebih dahulu adab-adab dalam bermajlis. Yang pertama adalah tentunya niatkan ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa memudahkan kita, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan. Yang ketiga, diam dan tidak ngobrol dan siapkan buku catatannya, buku paketnya, kalian simak diam dengan baik. Insyaallah akan kita mulai dengan membaca doa dan memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik. Anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz cintai karena Allah taala. Sebelum melanjutkan materinya, Ustaz ingin tahu tentang pelajaran yang pekan lalu yang telah kita pelajari bersama tentang adab bersin. Siapa yang masih ingat ketika kita bersin apa yang kita baca? Barakallahu fi. Betul, alhamdulillah. Bagi yang bersin. Kemudian bagi teman-teman ataupun saudara yang mendengar, apa yang mereka jawab ketika yang bersin mengatakan alhamdulillah? Jika laki-laki yang bersin, maka kita katakan yarhamkallah. Ya. Dan jika perempuan yang bersin, maka kita katakan yarhamukillah. Ya. Kemudian yang bersin pun menjawab kembali doa, mendoakan saudara kita, teman-teman kita dengan doa apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah ya. Sama-sama kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, tinggal kita amalkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan kepada materi yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan kali ini, yaitu pada hadis ke-17 halaman 66. Silahkan anak soleh dan soleha dibuka buku paketnya halaman 66 hadis ke-17. Nah, Ustaz, kok di sana belum ada judul? Nanti tugas kalian adalah memberikan judul daripada bab yang akan kita bahas. Baik, silahkan dibuka buku paketnya dan simak, diam dan dengarkan. Istami' jayyidan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi tersebut? Ausini. Kata sahabat tersebut, ausini, berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la taghdab. Jangan marah. Masya Allah ya, itulah apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut dan Rasulullah menjawab dengan padat dan singkat, la taghdab, janganlah marah. Faraddada miraran. Orang itu mengulangi permintaannya beberapa kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab hal yang sama, la taghdab, jangan marah. Anak saleh dan salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz cintai karena Allah taala. Dalam hadis ini, dari hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah ini sudah sangat cukup jelas, dan marah merupakan suatu sifat yang tidak baik.
Sehingga ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ausini," berkata kepada Rasulullah, "Ausini, berilah wasiat." Dan Nabi hanya memberikan wasiat yang sangat simpel, yang sangat pendek. Apa? La taghdab, jangan marah. Baik, anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materinya tentang mengenal perawi hadis. Ya, perawi hadis ini sudah kita beberapa pekan lalu ataupun pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Siapa itu Abu Hurairah? Kemudian bagaimana nama dan nasabnya dan biografi singkat seperti apa? Silakan kalian tuliskan pada mengenal rawi hadis tersebut, perawi hadis tersebut. Anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz cintai karena Allah taala. Marah ini merupakan suatu bara yang dilemparkan setan kepada anak Adam, ke dalam hati anak Adam. Untuk apa? Untuk membuat anak Adam menjadi emosi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan di sini dalam hal ini, dalam hadis tersebut, sahabat yang berkata kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab jangan marah, dan inilah merupakan suatu amalan yang terbaik untuk kita semua, bahwa marah itu tidak baik, dan marah dalam Islam sangat tidak ditekankan. Karena apa? Karena kemarahan tersebut akan menimbulkan sebuah emosi yang akan apa? Membuat kita marah. Marah ini adalah bara yang dilemparkan setan ke dalam hati anak Adam sehingga ia mudah emosi. Ya, dadanya membara, urat sarafnya menegang, wajahnya memerah, dan terkadang ungkapan dan tindakannya tidak masuk akal. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kita harus menjaga emosi, agar kita tidak mudah marah. Karena apa? Marah ini sifatnya syaitan, makanya kita hindari. Dan dalam hadis ini sudah sangat jelas, Rasulullah mewasiatkan kepada sahabatnya, dan dalam hal ini sahabat tersebut adalah Jariyah bin Qudamah rahimahullah. Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ini adalah Jariyah bin Qudamah rahimahullah, meminta wasiat, dan wasiat yang Nabi sampaikan adalah jangan marah. Ya, Masya Allah, betapa baiknya, betapa singkat dan padatnya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bertanya tersebut, yang meminta nasihat ataupun meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada fikih hadis ataupun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang barusan kita bacakan. Yang pertama, semangat para sahabat untuk meminta wasiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat beruntung sekali ya mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Mereka berlomba-lomba dalam meminta wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Mereka benar-benar memiliki kehidupan yang berkualitas, ya, memiliki waktu luang yang mereka akan manfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut. Kemudian yang keduanya adalah bahwa marah adalah fitrah manusia yang bisa muncul ketika ada sebabnya. Nah, disinilah setan memanfaatkan situasi anak Adam ataupun manusia ketika marah. Karena apa? Sifat marah tersebut akan menjatuhkan manusia pada perkara yang bisa membahayakannya. Contoh, ketika kita lagi bercanda dengan teman-teman, akhirnya kita marah. Terkadang kita emosi kita meluap, dada kita berdebar-debar, kemudian wajah kita memerah dan urat saraf kita menegang, ya, sehingga kita berkata-kata yang kasar, sehingga kita berani memukul orang sebagainya. Makanya disinilah suksesnya syaitan menggoda manusia, memanfaatkan ketika situasi manusia tersebut dalam keadaan marah. Tentunya kita sebagai umat muslim harus berlindung dari sifat tersebut, sehingga kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala kehidupan. Kemudian yang ketiga, seorang muslim hendaknya menjauhi sebab-sebab yang bisa memicu kemarahan agar dirinya tidak terjatuh padanya. Nah,
Anak soleh dan solehah, ahsan ataupun baiknya kita meminimalisir, bahkan menjauhi segala perbuatan yang seakan-akan membuat kita apa? Mudah marah. Ketika kita bermain dengan teman-teman, kita harus menjaga adab-adab ketika bermain. Ketika kita sedang bercanda dengan adik ataupun kakak di rumah, kita jaga adab kita. Karena apa? Agar terhindar dari sifat marah tersebut, ya. Nah, sehingga Allah jauhkan diri kita dari sifat marah agar apa? Syaitan harus kita lawan. Jangan marah, ya. Karena kalau marah tadi, emosi kita akan meluap dan kita akan berbuat hal-hal yang tidak baik dan akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang keempatnya, di sini sifat tenang, kehati-hatian dan lapang dada adalah sifat terpuji yang sepantasnya seorang muslim berhias dengan sifat-sifat tersebut. Nah, masya Allah. Nah, kita sebagai seorang anak, sebagai manusia yang mempunyai ataupun yang memiliki akal pikiran, sedang belajar, ya, belajar ilmu agama, maka baiknya kita bersifat tenang, kemudian berhati-hati ketika kita berbicara, berhati-hati ketika kita bermain, berhati-hati ketika kita bercanda dengan menjaga adab-adab tersebut, sehingga apa? Hati kita menjadi tenang, dada kita menjadi lapang, dan itulah yang diharapkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW merupakan sifat terpuji. Kemudian apabila dia marah, hendaknya dia tahan. Nah, ketika kita sedang marah, maka kita harus menahannya. Karena apa? Disitulah peran syaitan menggoda kita, mengganggu kita. Bagaimana caranya agar kita marah, sehingga setan senyum-senyum. Karena apa? Kita berbuat dosa, marah-marah, makanya tidak boleh. Makanya kita harus diam ataupun menahan amarah kita, ya. Kemudian karena Allah menganjurkan untuk menahan sifat marah dalam firman-Nya, wal kadhiminal ghaidh dan orang-orang yang menahan amarah. Kemudian yang kelima, disunahkan bagi orang yang marah untuk mengerjakan amalan berikut ini. Yang pertama adalah berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan beristiazah. Kemudian berzikir kepada Allah. Kemudian berwudu dan mengubah posisi dari saat dia marah. Misal ketika kita marah, ketika kita sedang berdiri, maka kita duduk ataupun kita pindah tempat. Agar apa? Agar kita terhindar dari hal tersebut, ya. Baiknya kita berwudu. Seperti tadi yang Ustaz sampaikan di poin nomor 5 ini, inilah sunnah ketika kita dalam keadaan marah. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian berwudu, dan yang keempat adalah mengubah posisi dari saat dia marah. Baik, anak soleh dan soleha, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai sini saja. Dan untuk tugas, silakan kalian kerjakan pada halaman 67 sampai 68, ya. Baik, anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri Ustaz pribadi. Ya, kita sama-sama menjauhkan sifat dari sifat pemarah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesabaran, memberikan kita ketenangan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak menjadi seorang pemarah ataupun yang suka marah-marah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.